Lebaran tiba, lebaran tiba. Tiba-tiba lebaran gitu. Ramadan aslinya itu, bro. Oh, ya nggak apa-apa. Kan di dalam Ramadan ada lebaran kan. Setelah Ramadan. Ini ketahuan banget YouTube-nya nggak ada yang premium masih. Kenapa? Iklan-iklan ini kan yang keluar. Kok aku gak ada iklan? Aku premium sih. Ah ya itu dia. Mbak Dias, ente udah hafal lagu-lagu Islam belum ke Ayon? Oh iya benar ya. Ya ke Ayon tuh. Di Ayon ini Maher Zain. Maher Zain, pasti, bro. Insya Allah. Iya, gitu terus. Iya. Insya Allah sama lagu-lagu Opik. Opik udah agak turun playingnya. Ya. Play rate. Yang mana sih Opik? Banyak bro. Ya apa? Tombo Ati. Tombo Ati. Terus Nisa Sabian gua nggak tahu lagunya. Itu kasihan itu. nangis kemarin. Lagi Siapa? live. Ada yang bikin tulisan di HP pelakor gitu. Lagi konser orang kasihan nangis, Ada, bro. ya. Nangis, bro. Nangis, bro. Nangis, bro. Ya. Tapi ini kita sudah di hari ke-19. Sorry karena kan Nisa Sabian kan hanya ahli dalam menyanyi. Betul. Tidak dalam menghandle situasi-situasi seperti itu. Ya, situasi apa, bro, yang bisa Tuh, dia lagi nyanyi Iya. lagu agama. Dihujani teriakan Tulisan bersama pelakor. Karena menurut gua yang salah, bukan yang salah ya, yang problematik adalah lagunya tuh lagu religi. Nah Itu itu ya. dia. Itu dia. Itu dia. Kalau misalnya lagunya lelaki Buaya darat ya. buset, sesuai itu. Iya dong. Iya, Bener iya. kan? Nah, ngomong-ngomongin lebaran, mempersiapkan hari bahagia, hari kemenangan, kita sudah mengundang satu orang yang kita banyak pertanyaan. Orang-orang seperti bintang tamu kita ini kalau lebaran apa yang Narasumber lebih dipersiapkan? tepatnya. Narasumber. Karena kita akan Saksi lebih hidup. banyak bertanya. Ahli, hidup ahli, lebih ahli. Pakar. Ya, pakar. Pakar. Jadi karena kan selama ini kalau misalnya kalian adalah penikmat podcast Musuh Masyarakat Sejati, Ya. banyak sekali prasangka-prasangka dan mungkin buat beberapa orang cenderung ke fitnah ya. Benar. Yang kita lemparkan kepada Kalau kalian cek dari season 1, paling banyak kita bahas orang miskin. Ya. Tapi belum pernah ngundang orang miskinnya. betul. Benar. Nah, karena sekarang semangatnya adalah semangat bulan Ramadan dan juga kita mengutamakan semangat tabayun, Subhanallah, brother. kita mengundang yang kita sudah angkat secara kita aja ya. Ya, Kita angkat menjadi humas benar. orang miskin. Ya. Eh, Pengamat juga ini. Ya. Humas, pengamat, pakar. Pelaku? Pelaku ya. Karena saya berjuang dari dalam ini. Mengatasi kemiskinan ini. Ya. Iya. Berapa tahun mengamati kira-kira dan mengalami ya pasti. Mengalami pasti sejak lahir sih. Jadi memang sudah ada di dalamnya. Ya. Mungkin kita tanya-tanya dulu aja biar nanti teman-teman bisa tahu seberapa valid omongan orang ini. Jadi Ya. kita kasih tahu. Jadi kita kedatangan siapa? Tretan Muslim. Ini dia, Kang Didi. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kang Didi. The ex-kuli. Ya, Udah mantan kuliah emang. udah. Waduh. Tapi belum secara resmi sih. Oh, Resminya Emang gimana? resminya Nggak gue, gimana ya? emang ada Betul. graduate Iya, kuli. enggak belum. Apa kayak Gantung lempar palu ke atas kayak kelulusan gitu kan? Ada Iya. topi lempar palu ke atas. Tancap lagi dong kalau lempar. Gantung cangkul gitu. ya. Ya, Kang Didi ini buat teman-teman dia stand up komedian juara Suca ya. Ya, Suci juara juga ya. Suci 4 besar kayaknya. Suci 4 besar. Setelah dia sempat cerita kemarin, Cok. Pas Suca tuh dia hidupnya meningkat langsung. Terus COVID tiba-tiba langsung Ya. jadi Miskin lagi, Pak. Tapi itu kayaknya bukan cuma Kang Didi, kayaknya Banyak banyak yang miskin orang. COVID. Iya. Ya tapi maksudnya pada saat dia Tadinya kita juara ingin kan- mengundang Orang lain udah ada di hidup yang enak awalnya. Saya tuh baru bentar doang ngerasain udah disuruh turun lagi gitu maksudnya. take off-nya baru sebentar. Tadinya kita mau mengundang tadi kita ingin mengundang 2 pakar ya selain Kang Didi, Pak Siapa? Tarno. Aduh. Cuman dia agak susah karena pasti kalau jadi narasumber saya tahu Anda itu Anda mau simpati. situ aja. Anda mengundang mau lihat dia masih bisa brok biasa gitu kan. Tapi yang lucu enggak deh. Ini jadi Ya. gibah lagi. Ini Boleh. gibah. Boleh. Itu di Sabian ditabrak. Ini buat Pak Tarno apa dulu? Enggak,
Itu yang lucu ini kan dia itu kan tiba-tiba seliweran di TikTok gara-gara Ini Pak Tarno kan? Iya, Oke. jualan mainan di depan SD Ya, kan. benar. Diwawancaralah istri pertamanya. Dia bilang, "Ah, itu mah kelakuan istri mudanya aja disuruh kerja, udah sakit suruh kerja. Kalau saya rawat sini." Aduh. Subhanallah. Memang itu gambaran jangan cari istri muda ya sebetulnya. Tapi lihat ya, Enggak, bukan itu. Bukan itu poinnya. Hikmahnya itu. bukan itu. tapi kita lihat ya, ini Hikmahnya dari jaga kesehatan, Bro. ini kita lihat dari gambar Ente, ini. menurut ente lebih penting jaga kesehatan daripada jaga pernikahan. Sama-sama penting. Nah, ya. Pak Tarno lah. Dengar dulu. Ini kan karena ini episodenya ada yang audio dan ada yang visual, jadi kita akan menggambarkan gambar yang kita lihat dari situs berita ini kepada teman-teman yang Ya. audio ya. Ya. Jadi ini gambarnya ada Pak Tarno menggunakan kursi roda dan dia terlihat kan karena memang beliau lagi stroke ya, seperti orang stroke pada umumnya di kursi roda, menjual mainan, depannya ada anak-anak. Ya. Oke, ini coba kita amati gambarnya ya. Ini Pak Tarno dalam keadaan begini pun masih ada PA-nya. Personal asistennya. Ya, yang Ah, bantuin. Iya. Dan yang gue bingung adalah anak-anak ini nih waktu beli mainan, apakah dia mengira Pak Tarno salah satu dari mainan tersebut? Nah, Setupnya tuh kayak iya. ada kepedulian gitu. Iya. Oke. Jadi karena sekarang lagi mau Lebaran juga, jadi mungkin pertanyaan pertama nih yang akan kita tanya Ya. ke Kang Didi ya, atau jangan langsung ke Lebaran kali ya, kita mulai Ya. dari yang kecil-kecil dulu. Kalau di bulan Ramadan ini kan ini merayakan kemenangan nih Kang Didi nih. Kalau orang miskin nih merayakan apa saat Lebaran? Apa yang dimenangkan? Apa yang dimenangkan gitu? Ya. Apa yang dirayakan Lebaran? Ya, apakah kalau misalnya orang-orang kelas menengah atau Mhm. mungkin yang kelas Beli baju baru, beli baju Ya. baru, baju kopel. Oke, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu saya mau ngeluarin keresahan dulu nih di Boleh, undang boleh, sini boleh, nih boleh, karena boleh. bisa Banyak resah pasti. juga, bisa Nih, resah. ini- Iya, ini- banyak pasti, iya Bro. banyak karena Ya, iya dong. ini saya lihat-lihat kan nih konten ngomongin orang miskin terus nih. Iya. Ya. Terus waktu saya datang ke sini duduk duluan pertama Adri datang tuh tadi. Mm-mm. Datang ke sini doang. Dia kan apa sih tadi ngomongnya? Enggak, gue bilang gini, Hah? loh sampai datang langsung kirain mau Nah, ditelepon doang. Nah itu artinya dia nggak paham psikologi orang miskin. Wah, Iya, psikologi Apa itu? Apa yang heran dengan datang ke sini tuh apa coba? Ya mungkin kan daripada buang benar juga ongkos gitu. Nah Dikasih itu telepon. yang Ya. ini saya kasih gambaran nih. Kalau heran kenapa saya datang ke sini untuk podcast ini doang. Saya bisa nyuruh teman kampung saya datang ke sini dikasih 300 mau dia. Jadi Anjing, lucu kalau banget. kalau kalau bingung kenapa saya datang ke sini, ada orang mau disuruh ke sini 300 aja. Dan FYI dia naik motor berapa jam? 4 jam 4 jam naik motor cuy. Perjalanan satu kali jalan. Dari Ah. mana itu? Dari dari Cianjur. Cianjur. Gokil. 4 jam naik Gokil. motor. Gokil. Nah Jadi itulah kenapa orang bingung saya datang ke sini. Yang justru saya bingung itu saya sebenarnya. Kenapa Kenapa orang bingung heran? gitu? Ya? oh. Ya itu menggambarkan bahwa kalian ngomongin orang miskin tuh nggak ngerti Psikologinya apa yang dirasakan orang Sabar, miskin. sabar. Oh. Orang miskin sabar udah. Jadi serius 4 jam naik motor ke sini. 4 jam. 4 Iya. jam. Jam 7 pagi berarti dari jalan. Makanya Iya, sekitar jam 7. mata merah tuh pas di kontenku dikira ngedrugs gitu. Bukan ya. Disangka ngedrugs. mabok loh. Jarak lebih pada jarak. Kembali lagi tadi Oke, pertanyaan. merayakan kemenangan. Mm-mm. Kalau lebaran tuh apa yang dirayain sama orang miskin? Ya itu satu-satunya kesenangan orang miskin. Oh. Kalau Oh. ditanya nilainya apa ya nggak ada, seneng aja gitu. Seneng aja ya. Heeh. Oh. Petasan Kayak, gitu iya. ya, denger petasan. Petasan. Paling nguping petasan orang kaya ya berarti karena kan Mm-mm. beli petasan. Kayak ya hingar-bingar aja seru gitu. Tapi kan petasan kan murah, Slim, bisa mahal dibeli. bro, yang selidor nih mau murah bikin sendiri, ngililin sendiri meledak rumah dia bro. Kalau yang segini tuh mahal 30, 100 ribu. Makanya dia nonton orang kaya biasanya. Tapi kalau lebaran kan biasa ada baju couple gitu kan. Orang miskin ngerti couple gak? Esensi baju couple tuh Ngerti tapi cuman apa ya jarang diterapin kayaknya. Kayak nggak pantas. Jadi nggak ada tema Oh. keluarga gitu, nggak ada. Yang Memang. penting baru aja sih. Yang penting baru. pakai baju biru Tosca semua Kang Didi gitu. Yang dapat hadiah dari chat juga udah baru itu maksudnya. Yang penting konteksnya baru aja.
Iya kan baju baru Iya kan. benar-benar. Ya. Matchingnya nomor sekian lah. Iya, heeh. Matchingnya Yang penting nomor baru. sekian. Yang penting esensinya Iya, adalah iya. baru aja. Jadi- Karena orang kampung tuh kalau ngikutin orang kaya bajunya nggak pantas. Saya sering dulu tuh banyak ada teman kampung saya yang kerja jadi pembantu rumah tangga tuh. Iya. Nah di kota tuh dia ngikutin pakai baju ininya Majikan. majikannya nggak pantas, jelek. Kayak pakai tank top misalnya, jadi Oke. aneh loh gitu. Ya. Ya. Gak bisa langsung loncat begitu ya. Ada harus proses Oke. gitu. Oke, paham. Ya berarti baju pasmina gitu pas lebaran. Gimana? Pas Pasmina. lebaran baju pasmina gitu. Pasmina apa sih? Coba. Coba baju. jelasin apa pasmina? Gue nggak tahu. Gue baru dengar. Itu tahu juga. nggak maksudnya? Apa? Pasmina. Ya tahu apa? gua Ya pasmina. baju muslimah yang Oh Ya, ya. kainnya. Coba nih kita lihat. Berenda-renda gitu. Susah kalau diceritain, harus dilihat, Bro. Nah, Oh iya, gitu. ngikutin Ada mode. ya. Ini mah banyak. Ngikutin. Ini mah semua golongan ini mah. Tapi punya. ada semen Gresik gitu. Nggak ada. Cuman milih harus milih. Kamu sekarang temanya mau yang baju muslim atau yang biasa gitu Oh. ditanya, karena cuman dapat satu kan. Tema mebel yuk, tema mebel. Nah, gitu. tapi gue penasaran Apa deh, ya? Kang. Bagi-bagi apa ya istilahnya kan kalau kita lebaran yang gue tahu Angpau. nih, kita bawa Angpau. bagi-bagi angpau. Itu juga diterapkan nggak di orang miskin gitu? Kayak Diterapkan. Oh ya, wah. Keren Tapi ya? jatuhnya lebih ke tukeran nantinya. Oh. Nih, saya Misalnya punya gimana, keluarga. misalnya gimana? Saya punya keluarga nih. Ya. Saudara saya punya keluarga juga. Saya kasih anaknya, ntar dia ngasih anak Oh, saya benar. gitu, Ya. tukeran. Oh, jadi intinya ya impas. Impas. Oh. Ya nanti tinggal selisihnya berapa, itu yang jadi masalah nanti. Pernah selalu selisih apa ada untung pernah? Surplus apa minus? Selalu kita tuh seneng kalau ngelihat ada keluarga yang banyak ininya. Oh, anaknya. Enggak, bukan lebih ke saudara kitanya yang banyak yang di atasnya. Misalnya kita punya kakak 8. Anak-anak kita tuh seneng nanti dari bajak itu kan. Oke. Tapi kan Kang Didi yang dianggap artis nih dia. Nah, Ada ekspektasi lebih nggak? Ya saat momen-momen seperti Ya. ini gitu. 10.000 Enggak. gitu. Ya. Waktu pas saya jadi itu, saya buru-buru pindah ke kota. Menghindari Karena kerugiannya gini loh. kerugian material ya. Begitu saya jadi komika, Ya. udah pasti anak saya nggak bakal ada yang ngasih tuh. ya. Kalau karena udah kaya ini Ya. mah. Terus beban saya jadi lebih banyak. Ya. Udah nggak ada yang ngasih, harus ngasih banyak. Oke. Ini mungkin yang nggak didengar Nunung kali nasihatnya. Ya. Nggak, tapi kan lo kan bilang cerita pernah naik mencicipi terus turun. Apakah pas turun keluarga mengerti apa masih menganggap Didi Pak Ardi? Nah, ya itu mungkin pertanyaan yang tadi jangan. masih. Keluarganya kan nggak ngerti. Nah, kalau lo sendiri gimana? Pas begitu Covid itu kan sebenarnya nggak langsung ini ya, nggak Langsung langsung drop ya? habis. Cuman kerjaan mulai nggak ada, duit menipis gitu. Ya habisnya diantaranya dipinjemin itu. Jadi ketika kita nggak ada kerjaan, pengeluaran makin banyak karena kan saya pulang dulu tuh ke kampung waktu Covid itu. Oke. Waduh. Dan kalau ngelihat Mbak Nunung tadi ya, menurut saya kayaknya dia memang keinginan sendiri dan ada kenikmatan tersendiri sebenarnya Untuk ngasih membantu keluarga orang. ada kenikmatan. Ya, Cuman ya. karena mungkin dia ketagihan ya sampai 50 gitu ya. Ya. Ayo, siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Ya, betul. Tiga betul. lagi 50, tiga lagi 50. Pade udah cukup Kalau belum? saya ngelihat sih ada 1-2 yang dikasih yang dikasih apa perhatian lebih gitu, sisanya ya udah gitu. Ya, Kalau sampai ya, 50 sih kayaknya ya itu. Dan mungkin dari 50 orang ini Hmm. Mbak Nunung sudah bukan ada kami lagi, ada Nunung. Nah. Pinjam Nunung. Iya. Tapi apapun itu sekali lagi Mbak Nunung surga tempatmu. Iya sih. Ya itu Iya. itu penetral. Oke. Kembali Kang Didi. Pada saat Anda kan punya duit banyak. Hmm. Pada saat nggak punya duit tuh, pada saat turun gimana ngejelasinnya? Pada saat pas banyak duit minjemin nggak dulu? Minjemin Minjemin, pasti. oke, pasti karena ada. minjemin, Pada saat udah nggak ada duit masih minjem nggak orang-orang ini? masih, cuman orang lebih ngerti aja ketika Oh, udah dibilang ngerti. kalau lagi punya uang nih, orang minjem nggak dikasih itu dia marah atau gimana, Ngotot, ya. ngotot. Tapi kalau pas kondisi nggak ada kerjaan memang lebih ngerti Dia sih. ngerti. Cuman masih nginjem aja udah aneh sih sebenarnya. Udah tahu Covid Oh. nggak ada kerjaan.
Ya. Iya, Tapi iya. ya betul juga tadi kata Kang Didi ya. Memang ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa. Tapi kalau dijelasin paham juga ya ternyata ya. Apa? Ya mereka bisa paham juga kalau dijelasin. Ngerti karena kan Saru punya otak sama. Iya. Cuman butuh aja. Iya betul. Butuh aja. Berarti selama ini kita dapat pencerahan Slim. Berarti selama ini orang miskin juga punya otak. Ada. Ya emang siapa yang pikir gak punya otak, Asu? Kami yang gajah di penjilat, tidak gila hormat, kami bangga jadi